Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnarita Siregar, NPM 18-10067. Saya dari kelas B semester 6. Tugas ini memenuhi mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, yaitu saya mengajukan usulan penelitian atau proposal perkawinan di bawah umur yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Di sini hal yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang penelitian. Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan filosofis Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak atas manusia dan menjamin semua warga negaranya dengan kedudukannya di dalam hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Salah satu hak yang diberikan negara Republik Indonesia kepada warga negaranya adalah hak untuk membentuk keluarga dan mempunyai keturunan, yang diatur dalam Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, Pasal 1 Ayat 3, perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dalam kasus besar, bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mula kata nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan dalam Al-Quran menggunakan kata zawwaja dan kata zawj yang berarti pasangan. Sekarang kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana terjadinya perkawinan di bawah umur? Yang kedua, apa akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan di bawah umur jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? Yang ketiga, bagaimana cara penyelesaian permasalahan perkawinan di bawah umur? Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perkawinan di bawah umur antara hukum positif. Yang kedua, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian permasalahan perkawinan di bawah umur. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, spesifikasi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode descriptive analysis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada sebagai dasar mengetahui tentang perkawinan di bawah umur. Muhammad Alvin Faiz dan Larissa Chow dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, metode pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Diperoleh data dilakukan melalui studi perpustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dan masalah yang akan dibahas antara lain dapat sumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, tahap penelitian. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas. Dalam penelitian ini melalui dua tahap, yaitu yang pertama, penelitian kepustakaan,
Kemudian yang kedua, penelitian lapangan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Penelitian ini akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian, ada dua data utama yang dilakukan dalam melakukan penelitian, yaitu yang pertama, studi kepustakaan, library search, meliputi pengumpulan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perkawinan. Selanjutnya, klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Kemudian sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian, teratur, dan sistematis. B. Studi lapangan, field search. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai pendukung data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan. Yang kelima, alat pengumpulan data. Yang pertama, data kepustakaan. Data kepustakaan dikumpulkan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa daftar checklist, inventarasi, klasifikasi, dan sistematisasi, peraturan perundang-undangan, asas, teori, doktrin, buku, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perkawinan di bawah umur. Yang kemudian, data lapangan. Yang keenam, analisis data. Analisis data menurut Salman S. dan Anton F. Susanto yaitu analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis atau berada dalam logika sistem hukum dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum. Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Ketujuh, lokasi penelitian. Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian yaitu Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan di Jalan Lengkong nomor 68 Bandung. Yang kedua, kolorasi tempat penelitian. Yang ketiga, baca di dalam rumah dan mengerjakannya. Yang kedelapan, jadwal penelitian. Tanggal 31 Maret 2021. Yang kedua, 2 April 2021. Yang ketiga, 4 April 2021. Yang keempat, 6 April 2021. G. Sistematika penulisan dan outline. Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian meliputi yang pertama, spesifikasi penelitian, yang kedua, metode pendekatan, yang ketiga, tahap penelitian, keempat, teknik pengumpulan data, kelima, alat pengumpulan data, keenam, analisis data, ketujuh, lokasi penelitian, dan kedelapan, jadwal penelitian. Bab 4, hasil analisis data. Bab 5, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir, daftar pustaka. Saya, atas nama Asnarita Siregar, mengucapkan terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk diri Asna dan kita semua. Bagi kalian yang mendengarkan dan memperhatikan video ini, jika ada pengeditan video atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf karena kesalahan itu datang dari diri saya dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum.